Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Syarafian Gerali Paninu, NIM 0436162224 dari Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan gagasan saya tentang COVID-19 dengan judul yang telah saya pilih, yaitu cara melindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya yang melimpah, sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, terlebih di masa pandemi ini, yang sangat rentan akan masalah kesehatan. Sebelum membahas tentang COVID-19, marilah kita cari tahu apa itu coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan ini. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 yang lalu. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei di China. Dan sejak itu menyebar secara global di seluruh dunia, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 hingga saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan wabah coronavirus sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional atau PHIC pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, hingga hampir 200 negara di dunia terjangkit oleh virus ini, termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia, guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini yang disebut dengan istilah lockdown dan social distancing. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2021, kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai 1 bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etimologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 Novel Coronavirus atau 2019 Strep nCoV. Kemudian, WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020, yaitu Coronavirus Disease atau COVID-19. Yang virus ini disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas. Dari statistik terbaru yang dihimpun dari website WHO yang diakses pada Minggu 21 November 2021 menyebutkan bahwa terdapat 255 juta orang yang terinfeksi COVID-19 dan terdapat 5 juta orang yang meninggal. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, kepala sakit, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala yang ringan.
Sebagian besar atau sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan atau batuk yang disertai dengan kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri atau tekanan dada atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta terkait virus ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai dan ikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet yang dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan bagian atas dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat sedang keluar rumah. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Tetap di rumah, hindari kontak fisik dengan orang lain dan bepergian ke tempat umum. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau wilayah yang terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 ini dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi Anda dan keluarga Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini berguna untuk kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih.